Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Di video kali ini gua mau meneruskan tentang video yang kemarin, penyebab AC kita tuh nggak dingin walaupun habis dicuci ya. Yang selanjutnya itu karena kekurangan freon. Kekurangan freon itu terjadi biasanya sih karena kebocoran ya, kebocoran pada indoor, pada outdoor, atau pada pipa instalasi. Jadi biasanya kalau kebocorannya pada evaporator indoor itu perbaikannya itu dengan cara menambal atau mengelas bagian yang bocor. Begitu juga dengan bagian outdoornya pun, bagian kondensor outdoornya itu perbaikannya pun dengan cara seperti itu. Dan apabila kebocorannya itu terletak di pipa instalasi, sebaiknya kita lakukan pergantian pipa gitu. Kalau untuk saran saya sih, gantilah pipa yang sesuai standar atau bahkan di atas standarnya agar bisa lebih awet, lebih awet atau gimana lah gitu ya. Yang paling sering juga terjadi pada konekan dari indoor ke pipa instalasi atau dari pipa instalasi ke outdoornya. Itu ada konekan, biasanya di situ kebocoran sering terjadi. Dan ciri-ciri dari kebocoran itu apa sih? Sebenarnya ciri-ciri kebocoran itu di pipa bagian yang bocor itu, di bagian yang bocor itu terdapat kayak oli-oli gitu ya, biasanya kan kalau misalnya AC kan cenderung dengan air ya, kalau air kan nggak licin ya, tapi kalau oli licin ya, semuanya pada tahu deh ya. Dan itu adalah salah satu kenapa AC nggak dingin atau kurang dingin walaupun habis dicuci gitu. Dan selain itu, penyebab lainnya adalah kurangnya daya dari kapasitor gitu, kurangnya kekuatan dari kapasitor. Jadi kapasitor itu udah lemah. Kapasitor itu ada di indoor satu, yaitu kapasitor fan indoor. Di outdoor ada yang satu, ada yang dua. Kenapa saya bilang ada yang satu, ada yang dua? Karena di outdoor itu sebagian AC itu menggunakan kapasitor double. Jadi dia itu sekalian tidak hanya buat fan aja, tapi sekalian untuk kompresor gitu. Dan ada juga yang bisa nih buat fan sendiri, buat kompresor sendiri gitu. Dan biasanya ciri-ciri kapasitor lemah itu banyak ya, kayak misalnya kadang nih kipasnya muter tapi mesinnya nggak nyala, atau sebaliknya mesinnya nyala tapi kipasnya nggak muter, atau muternya pelan atau bahkan nggak muter gitu ya. Dan itu sangat mempengaruhi kualitas dingin AC. Jadi bisa dibilang AC itu menjadi nggak dingin gitu. Dan satu-satunya cara untuk supaya dingin lagi ya harus mengganti kapasitor yang bermasalah itu, yang sudah lemah itu ya gitu. Dan saran sih dilakukan sama teknisi yang sudah profesional, atau bisa dilihat di video saya sebelumnya. Itu banyak soal gimana cara pasang kapasitor, cara bongkar pasang kapasitor gitulah, cara mengganti kapasitor ya. Dan selanjutnya, penyebab AC tidak dingin walaupun habis dicuci itu kemampatan pada pipa. Mampet pada pipa itu bukan mampet karena bukan mampet karena ada kotoran ya, tapi mampetnya itu karena oli. Jadi olinya itu dia mampet karena oli, jadi olinya itu nggak bisa masuk lagi itu ke dalam mesin tuh. Ya pokoknya seperti itulah kurang lebihnya ya, mampet pada oli. Dan biasanya
ciri-ciri masalah yang seperti itu tuh kalau kita pegang bagian bagian, karena pipa itu ada dua ya, pipa 1/4 yang kecil, pipa 3/8 yang agak besar. Di AC itu ada dua bagian pipa. Nah, pipa yang kalau AC normal itu pada umumnya pipa yang lebih kecil itu lebih dingin daripada pipa yang besar, atau dingin dua-duanya. Dan nggak mungkin yang pipa yang lebih kecil, pada AC split nih, AC rumahan itu pipa yang besar tuh lebih dingin daripada pipa yang kecil, daripada pipa yang kecil gitu. Dan atau bahkan pipa yang kecil itu cuman adem aja tuh, sedangkan pipa yang besar tuh dingin banget tuh, dan itu nggak mungkin. Ada juga yang sering itu normalnya itu pipa kecil itu jauh lebih dingin daripada pipa yang besar gitu. Jadi kalau dipegang itu sebenarnya sih dipegang aja ya, nggak nyetrum ya. Kalau AC normal pasti nggak nyetrum lah. Itu dipegang aja, kita bisa merasakan dari tangan kita itu pipa yang kecil itu kalau misalnya dia nggak bermasalah pasti lebih dingin daripada pipa yang besar gitu. Nah, masalah kalau misalnya terjadi kemampetan pada pipa, freonnya itu mampet, itu pasti yang terjadi itu pipa kecil itu adem tuh. Adem beda ya sama dingin ya, dia adem aja tuh. Sedangkan pipa besar tuh dingin gitu, dingin banget. Dan itu nggak akan dingin itu AC kita di ruangan tuh. Dan cara memperbaikinya adalah kita pasang manifold atau pressure gauge atau analyzer, kita pasang itu, terus kita buang freonnya pelan-pelan. Dan kita buangnya itu nggak sampai habis ya, nggak sampai habis. Jadi kita buangnya itu sedikit-sedikit, kira-kira sampai dia tuh keluar. Jadi olinya tuh keluar itu dengan deras ya, trot gitu kan, deras gitu kan. Kalau udah kebuang semuanya itu, kita tutup lagi. Nah, untuk meminimalisir banyaknya keluar freon itu, kita tutup katup bagian pipa kecilnya itu, pipa 1/4 kita tutup menggunakan, ya biasanya kalau AC Cina L5 atau AC Thailand pada umumnya gitu, AC selain Cina itu biasanya L4 gitu ya. Kita tutup, biarkan di pressure gauge itu sampai 0. Dan kalau emang nggak memungkinkan sampai 0 gitu, jangan kita buka katupnya, tapi kita buka tuh manifoldnya tuh. Nanti dia akan keluar lagi tuh oli-olinya tuh ya, sisa-sisanya tuh. Pada saat mencapai 0, kita diamkan dulu sekitar 1 menit, biarkan AC itu menyala. Ini AC dalam keadaan menyala ya, bukan dalam keadaan mati ya, kita memperbaikinya. Biarkan AC itu menyala sampai 1 menit. Setelah 1 menit kita buka kembali palep atau pengunci freon itu yang pakai L4 atau L5 itu kita buka kembali. Terus kita diamkan lagi, biarkan AC itu menyala. Setelah itu saya jamin AC Anda akan kembali dingin. Oke, sampai di sini dulu tips atau cara memperbaiki AC yang sekiranya nggak dingin walaupun habis dicuci ya. Semoga bermanfaat. Dukung terus video-video saya dengan cara like, komen, subscribe, dan share. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.